Kabinet semakin solid dan bisa terus bekerja secara efektif sebagai satu tim yang juga bisa mencapai target-targetnya. Tadi kami semua mendengar sejumlah arahan penting dari Pak Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna. Hari ini kita memperingati sekaligus melakukan evaluasi terkait apa yang telah dikerjakan oleh Kabinet Merah Putih, pemerintahan di tingkat pusat, dan tentunya banyak progres yang juga sudah dihadirkan, tetapi juga banyak hal yang harus terus kita kawal, kita perbaiki dan kita tingkatkan dari berbagai sektor. Tadi beliau kupas begitu lengkap, gamblang, dan teman-teman media juga tadi mendengarkan. Intinya adalah kita ingin terus pastikan bahwa semua agenda prioritas, program-program yang memang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, termasuk mendistribusikan kesejahteraan bagi masyarakat secara lebih berkeadilan lagi, itu menjadi target yang harus kita capai bersama-sama ke depan. Dan tentunya dari sektor infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, memang infrastruktur ini harus bisa memberikan dukungan kepada sejumlah agenda prioritas. Bicara swasembada pangan butuh dukungan infrastruktur, butuh bendungan, irigasi yang juga baik. Swasembada energi juga begitu, swasembada air apalagi, dan banyak lagi termasuk bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita melalui sektor pendidikan dan kesehatan, perumahan rakyat yang juga semakin terjangkau. Jadi banyak sekali aspek infrastruktur yang menjadi elemen penting dari pencapaian Astacita yang tadi juga menjadi harapan dari Pak Presiden ke depan, Kabinet semakin solid dan bisa terus bekerja secara efektif sebagai satu tim yang juga bisa mencapai target-targetnya. Mas, terkait kereta cepat Jakarta-Surabaya itu gimana, Mas? Belum dibahas secara khusus tadi. Yang jelas konektivitas ini terus akan kami kawal, dan bicara konektivitas tentu tidak terlepas dari bagaimana kita ingin mengoptimalkan fungsi dan peran dari kereta api secara nasional. Kita tidak hanya bicara kereta cepat, termasuk tentunya penting ketika kita menghadirkan konsep perluasan kereta cepat hingga Surabaya untuk mengurangi waktu mobilitas atau transportasi manusia, barang, dan jasa, tapi juga banyak fungsi kereta lainnya, termasuk untuk logistik, untuk barang-barang. Ini yang terus kami kembangkan juga, tidak spesifik harus bicara kereta cepat saja, tapi juga reaktivasi kereta-kereta yang sudah cukup lama perlu kita optimalkan fungsinya. Namun secara spesifik kan juga masalah anggaran kereta cepat Jakarta-Bandung ini juga jadi sorotan. Iya, benar sekali. Kami terus berkomunikasi, berkoordinasi. Beberapa hari yang lalu digelar rapat bersama dengan Danantara misalnya. Kami sendiri Kemenko Infrastruktur juga intensif mengundang Kementerian Perhubungan, termasuk juga KAI, dan tentunya Danantara, karena kita berbicara bagaimana melakukan restrukturisasi KCIC Jakarta-Bandung, WUSH, yang tentunya harus mendapatkan perhatian. Mengapa? Karena memang utang yang harus segera diselesaikan ini juga tidak boleh kemudian menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas berikutnya, tadi Jakarta sampai dengan Surabaya. Nah, di sini masih terus dikembangkan sejumlah opsi. Saya belum bisa menyampaikan secara final karena memang masih dikembangkan opsi-opsinya dan masih dihitung semuanya, segala sesuatunya. Apakah kemudian antara bisa menghandle, dan juga bagaimana nanti Kementerian Keuangan bisa berkontribusi dan lain sebagainya. Jadi artinya kami masih terus menunggu arahan Pak Presiden juga, sambil terus mengembangkan berbagai opsi yang paling baik dan berkelanjutan. Artinya bisa kemudian kita move on untuk membicarakan pengembangan kereta cepat berikutnya untuk Jakarta ke Surabaya. Ya. Saya merasa ya kita semua semakin saling mengenal. 1 tahun pertama memang sangat dinamis. Pertama kita semua, saya sendiri misalnya sebagai kementerian koordinator yang baru, ya, nomenklatur yang baru, kita menata sistem, organisasi, aturan main, dan juga agenda-agenda prioritas yang harus kita benar-benar kuasai. Sambil terus belanja masalah. 1 tahun pertama tentu dengan segala dinamikanya, tapi kami melihat
justru dengan sering berkoordinasi, termasuk juga turun ke lapangan, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah juga penting sekali, antar kementerian lembaga juga semakin erat, karena sudah saling mengenal. Rasanya kami lebih optimis untuk tahun kedua dan tahun-tahun berikutnya, segala bentuk koordinasi dan kolaborasi di lapangan bisa semakin baik ke depan.